biasanya kita temui pada penggunaan tangga. Ya, tangga kan ada sisi tegaknya, kemudian ada sisi miring. Ya, sisi miringnya itu namanya nanti Pitagoras ya. Ada yang tahu ini rumah ada daerah mana? Ada. Kalau dilihat dari sini, ini kira-kira ada unsur matematika apa ya? Ada. Apa? Segitiga. Atapnya, ya atapnya segitiga. Terus bentuknya rumahnya apa ini? Persegi. Persegi. Terus ada lagi enggak? Segitiga. Ya, segitiga. Oke. Selain segitiga, di rumah benteng tadi itu ada ukiran. Atapnya itu ada ukiran. Nah, ukirannya itu bentuknya seperti ini. Ini namanya gojong, ya. Namanya gojong. Gojong itu salah satu ukiran yang ada di atap rumah Padang tadi. Ada unsur matematika apa ini? Bentuk apa? Segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama. Iya, segitiga siku-siku. Oh. Kenapa Pak segitiga siku-siku? Karena sudutnya berapa? Iya, sudutnya ini 90 derajat. Ini kan? Ya, 90 derajat. Selain di rumah benda ini, kira-kira Pitagoras digunakan untuk apa? Kalau tadi kan penggunaan tangga. Terus apa? Kira-kira bisa dihitung apa lagi ya Pitagoras itu ya? Kalian pernah lihat orang main layang-layang? Ya. Layang-layang itu juga bisa dicari Pitagoras ini. Orangnya lagi layang-layang nih, terus layang-layangnya ke atas. Bentuknya kan nanti segitiga, ya? Iya. Iya. Kemudian ini ada yang pernah main panjat pinang? Enggak pernah. Tidak pernah main panjat pinang. Enggak usah, tapi kalau aku main ambruk. Tapi sudah pernah lihat panjat pinang? Kira-kira di permainan panjat pinang ini unsur Pitagorasnya ada di mananya? Kamu bayangkan dulu nih, permainan panjat pinang unsur Pitagorasnya ada di mana? Ditali sama tiang. Oh iya benar, ditali sama tiangnya. Ya, siapa tuh? Mbak Ida. Benar, ditali sama tiangnya. Pada permainan panjat pinang ini, unsur Pitagorasnya ada di tiang sama talinya. Kenapa? Karena untuk menyeimbangkan agar tiang itu kokoh, ya. Ditarik kanan, ditarik kiri, ditarik ke belakang dan ditarik ke depan. Kalau tidak ada tali penyangganya, itu nanti orangnya yang naik itu akan jatuh. Iya. Dan kemudian ada namanya sifat teorema Pitagoras. Pitagoras ini ada dua syaratnya, Dok, ya. Yang pertama hanya untuk segitiga siku-siku, ya. Segitiga siku-siku itu segitiga yang mempunyai sudutnya berapa tadi? 90 derajat, ya. Mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini berarti sisinya ada berapa? 3. Yang pertama sisi tegak, kedua sisi miring. Sisi miringnya itu namanya hipo apa? Bukan hipotenusa, ya. Ya, kalau teori Pitagoras itu kita mau mencari sisi miringnya ini, ya. Sisi miringnya rumusnya rumus Pitagoras, ya, anak-anak bisa sambil mencatat ya. Merupakan rumus yang diperoleh dari materi teorema Pitagoras, kemudian bunyi dalil teorema Pitagoras. Rara kalau dibacakan bunyinya seperti apa? Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi berikutnya. Iya. Dari teorema tersebut bisa kita buat suatu rumus yang bisa kita gambarkan
Jadi sisinya ini jumlahkan dengan sisinya ini. Tapi dikuadratkan dulu, nanti hasilnya baru ketemu sisi miringnya. Kemudian untuk mencari sisi A atau sisi tegaknya itu C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian untuk yang alasnya itu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham ya? Loh, kalau sekarang kita latihan soal ya. Oh, sebelumnya kita belajar triple Pythagoras dulu ya. Pythagoras tadi sisinya ada berapa, Dok? Setiganya ada 3, sisi A, B, dan C. Nah, kemudian itu ada namanya triple Pythagoras. Jadi kalau kamu sudah hafal triple Pythagoras ini sangat membantu ketika ada pertanyaan suruh mencari sisi miringnya ya. Triple Pythagoras merupakan rangkaian 3 bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pythagoras. Bilangan terbesar merupakan sisi miringnya. Nah, jadi ada 3 bilangan. Kalau bilangan dari 3 itu ada bilangan yang terbesar, berarti itu sisi miringnya. Kok bisa, Us? Nah, karena tadi rumusnya C sama dengan A ditambah dengan B. Berarti kan C itu lebih panjang daripada A dan B. Yang pertama 3, 4, 5. Berarti yang sisi C yang mana? 3, 4, 5. 5. Kemudian yang kedua 5, 12, 13. 13 nya sisi C nya. Sama. Intinya tuh yang atasnya nih 3, 4, 5, 5, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29. Jadi kalau kalian menemukan suatu soal, kalau sudah ada sisi tegaknya semuanya 4, bawahnya 3, berarti otomatis langsung sisi miringnya itu panjangnya 5. Ini kelipatannya ya. Kedua, yang tipe pertama dulu 6, 8, 10. Dari sini bisa itu enggak? Kok bisa Us itu 6, 8, 10? Dari mana? Dari iya kelipatannya. Ya, coba dilihat yang tampilan dulu itu. Yang pertama itu 3, 4, 5. Yang kedua 6, 8, 10. Otomatis yang ketiganya 9, 12, 15. Jadi angka ini adalah kelipatan dari angka sebelumnya. Dan sama yang kedua 5, 12, 13. Kelipatannya berarti 10, 24, 26 dan seterusnya ya. Ada 5 tipe triple Pythagoras. Ya, anak-anak bisa contohkan, ini sangat membantu sekali ketika ada soal yang bilangannya itu kecil. Jadi kalian tidak perlu menghitung kembali. Ini contohnya, contoh triple Pythagoras. Yang tadi kan sudah ada 3, 4, 5 disebut triple Pythagoras karena ini sebuah pembuktian. Ya, kalau panjangnya A-nya 3, panjang B-nya 4, pasti panjang C-nya 5. Ini salah satu pembuktian yang 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 16. Kemudian dijumlahkan sama dengan 25. 25 itu akar dari 5. Sama bawahnya juga 5, 12, 13. Tadi kan sudah ada triple Pythagoras. 5 pangkat 2 berapa?
C itu namanya hitungan besar. Ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, penyelesaian masalah matematika dengan teorema Pythagoras dilakukan dengan cara menemukan atau membuat sketsa segitiga siku-siku pada bangun dan bentuk matematika. Sedangkan penyelesaian masalah konseptual dapat dilakukan membuat bangunannya terlebih dahulu. Yuk, ada soal, ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Nomor 1, 2, nomor 1 dulu, 1, 2 dulu. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah bisa, boleh maju ke depan, dituliskan di papan tulis. Ada yang bisa langsung duduk kanan ya. Yuk, silahkan dikerjakan dulu. Dipastikan dulu apakah itu bisa menggunakan Pythagoras atau tidak. Ya, kalau tidak berarti kalian harus menghitung manual. Ada yang bisa? Nomor 1. Ada? Silakan. Nomor 1. Tidak bisa takut salah ya. Jadi tidak bisa. Bisa nggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, langsung diterangkan aja jawabannya. Baca aja. Baca. Jadi buat nyari sisi PQ itu harus kita papatin dulu PR dan QF-nya itu 20. Jadi rumus Pythagoras itu kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Jadi kalau kita cari sisi lurus, berarti kita kurangi antara C kuadrat sama B kuadrat. Ya, benar. C kuadrat itu PR berarti 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Terus yaitu 400 kurangi Berapa? A, B, C, D. ya pokoknya nanti misalnya 144 benar 144 ini 12. Nah, ya, nomor 1 12 diangkat dari 144. Iya. Terima kasih Mbak Dinda. Nomor 2 boleh ada spidolnya. Kayaknya ada isinya Os. Ini Us. Kalian baca aja jawabanku. Jawabannya 8. Iya. 8 itu dari akar berapa? Ya, 17 kuadrat tambah 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat tambah 9. Hasilnya 64. Iya, akar dari 64. Oke, terima kasih Mbak Nila. Siapa yang mau maju nomor 3, nomor 4, dan nomor 5? Dikerjakan dulu, diteliti. Nanti Mbak Dinda sama Mbak Kla sudah benar ya. Kalau mencari sisi miringnya itu A dan B, jumlahkan. Kalau mencari sisi B atau A, itu C-nya dikurangi sisi A atau B. Ada yang nomor 3? Oke, maju silakan. Pertama. Maju. Silakan dibacakan. Nomor 3. Nomor 3 itu 7 kuadrat tambah
tambah 24 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi caranya itu pakai teori Pythagoras bisa diketahui bahwa sisi segitiga itu 7, 24 sama 25. Terus segitiganya itu 7 tambah 24 tambah 25 jadinya 55. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 55 cm. Oh iya, benar. Ya, lanjut nomor 4. Oke, silakan. Buat tangga. Ya, berarti 4 ya, 4,8 kuadrat plus yang B kuadrat terus sama dengan 6 kuadrat. Jadi 4,8 itu tambah berarti kurang. Ya, tambah dulu terus. jadinya 4,8 itu hasilnya 23,04. Terus yang 6 kuadrat itu yang 6 kuadrat itu 36. Yang B itu belum diketahui, jadinya yang 23,04 itu dipindah ya. Jadinya berubah jadi kurang nih. Berarti 36 dikurangi 4,8 kuadrat ya. Jadinya berapa? Hasilnya 12,96. Itu kalau diakarkan berapa? 3,6 hasilnya yang C. Oke. Ya, pintar ya. Nomor 5 terakhir. Siapa yang mau maju? Isya. Mbak Fisya. Silakan. Nomor 5. Jadi caranya itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan B kuadrat. A kuadrat itu 8 kuadrat plus B kuadrat itu dapat dari hasil 13 mengurangi 7 kuadrat. Ya. Jadi hasilnya 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi dapat dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat itu 100. Ya. Jadi yang 100 itu 10. Jadi jawabannya Oh iya, benar sekali. Oke. Ya. Sampai sini paham ya? Oke, sudah jelas tadi jawabannya ya. Nomor 1 itu 12 cm. Tadi sudah dijawab Mbak Yuda. Karena mencari sisi C berarti A dan B jumlahkan. Kemudian yang nomor 2 tadi siapa? Akila. Itu juga sudah benar ya. Mencari sisi C, A dan B jumlahkan, kemudian diakarkan. Kemudian yang nomor 3 siapa tadi? Sarah. Oh, tadi sudah benar. Jawabannya 55. Itu cari keliling. Kalau mencari keliling berarti harus diketahui B-nya dulu. B sudah ketemu baru semua sisinya dijumlahkan ya. Kalau keliling itu semua sisi dijumlahkan. Kemudian yang nomor 4 tadi juga sudah benar ya. Siapa? Mbak Lutfi ya. Kalau grogi tapi jawabannya benar. Ya. Panjang sisinya 3,6. Kemudian yang nomor 5 itu Mesya juga sudah benar, akar dari 100 itu 10. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sekarang ada tugas yaitu kalian coba cari Pythagoras yang ada di sekeliling kalian. Ya, bisa dari budaya. Kalau budaya yang pakai Pythagoras itu apa saja? Apa? Selain tadi panjat pinang, terus bangunan rumah, terus apa? Anda harus di budaya siapa kira-kira? Apa? Ya, buat itu yang apa namanya? Kayak meja kan biasanya di pojokan itu ada segitiganya. Itu juga pakai Pythagoras juga. Rantai juga. Terus ada yang pernah lihat sekatan? Enggak. Sekatan itu kayak pakai dua gunungan. Nah itu juga pakai Pythagoras. Pythagorasnya di mana? Buat kerangkanya. Ya, kerangka buat tempel-tempelin makanannya itu pakai rumus. Ya, nanti bisa dibuat tugas
budaya yang kalian ketahui ya kan, budaya asli daerah kalian ataupun budaya di luar daerah kalian. Kalian bisa cari di Google, bisa kalian bisa tanya keluarga juga bisa ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya, tetap semangat. Kemudian jangan lupa untuk terus belajar ya. Jangan bosan membaca. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.